Terima kasih Anda masih di Sindo Sore. Pemirsa, Kejaksaan Agung melimpahkan berkas perkara 9 tersangka korupsi Pertamina dilimpahkan ke pengadilan termasuk anak Riza Khalid. Jakarta Pusat melimpahkan ke pengadilan. Berkas perkara yang dilimpahkan jaksa adalah untuk 9 tersangka yang paling pertama diumumkan keterlibatannya dalam kasus korupsi Pertamina. Dan salah satu di antara 9 tersangka tersebut adalah anak pengusaha minyak Riza Khalid, Muhammad Keri Adrianto Riza. Baik, kami sampaikan pada hari ini, Rabu tanggal 1 Oktober 2025, penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas 1A khusus perkara tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero untuk 9 orang terdakwa. Di antaranya 1, Rifa Siahaan, Dirut Pertamina Patraniaga periode 2023. 2, Sani Dinar Saifuddin, Direktur Feedstock dan Product Optimization PT KPI periode 2022 sampai dengan 2025. 3, Yoki Firnandi, Dirut PT PIS periode 2022 sampai dengan 2024. 4, Agus Purwono, Vivi Feedstock PT KPI periode 2023 sampai dengan 2024. 5, Maya Kusuma, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga periode 2023. 6, Edward Korne, PV Trading Produk Pertamina Niaga periode 2023 sampai dengan 2024. 7, Muhammad Keri Adrianto Riza, Beneficially Owner PT Navigator Khatulistiwa. 8, Dimas Werhaspati, Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim. 9, Gading Ramadan Juwedo, Direktur PT Orbit Terminal Merak dan Komisaris PT Jenggala Maritim. Kasus posisi singkat terhadap ke-9 terdakwa ini, di mana dalam pelaksanaan tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero, penyidik telah menetapkan 18 orang tersangka, di mana terdapat penyimpangan mulai dari hulu sampai. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengkritisi kinerja Pertamina saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR. Purbaya menyebut Pertamina malas lantaran tidak ada realisasi pembangunan kilang minyak baru. Kita banyak impornya sampai puluhan miliar dolar setahun. Sudah berapa tahun kita mengalami hal tersebut? Sudah puluhan tahun kan. Kita pernah bangun kilang baru enggak? Enggak pernah. Sejak kritis sampai sekarang nggak pernah bangun kilang baru. Jadi kilang itu bukan kita nggak bisa bikin atau kita nggak bisa bikin proyeknya, cuman Pertaminanya males-malesan aja. Saya pernah kasih ke mereka, biar aja karena mereka jelek-jelekin saya kemarin kan. Saya pernah kasih tawaran ke mereka, kalau nggak bisa bikin ya udah, ini ada investor dari Cina mau bangun kilang, Anda perlu beli 30 tahun, setelah 30 tahun Anda dapat kilangnya gratis. Pertamina bilang, kami keberatan dengan usul tersebut karena kami sudah over capacity. Waktu itu saya kaget, over capacity apa? Kami sudah rencana bangun 7 kilang baru, 1 pun nggak jadi kan? Mereka bilang, iya tapi ke depan akan jadi, sampai sekarang nggak jadi. Yang ada malah beberapa. Ya, pemirsa, pemerintah memberikan perhatian khusus bagi lulusan baru atau fresh graduate. Mulai Oktober tahun ini, mahasiswa lulusan baru berhak mengikuti magang yang digaji sebesar upah minimum provinsi. Lulusan baru perguruan tinggi atau fresh graduate mulai bulan Oktober tahun ini bisa sedikit bernafas lega. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan memberikan lapangan pekerjaan melalui program magang berbayar selama 6 bulan. Mulai tanggal 15 Oktober 2025, lulusan baru perguruan tinggi bisa mendaftar melalui website yang ditunjuk Kemnaker.
Magang dilaksanakan selama 6 bulan dan berlaku bagi lulusan baru perguruan tinggi D3 atau S1, maksimal 1 tahun setelah kelulusan. Sebanyak 20.000 peserta magang nasional akan bekerja di perusahaan BUMN atau swasta dan berhak menerima gaji setara dengan upah minimum provinsi. Untuk program ini, pemerintah menganggarkan biaya sebesar 198 miliar rupiah. Dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun ini terdapat 7,28 juta pengangguran. Setengah dari angka itu adalah pencari kerja Gen Z. Diharapkan program magang berbayar ini bisa menjadi lompatan bagi generasi muda untuk mendapat pekerjaan. Aku udah lumayan ya, karena kan karena ada yang nggak dibayar sama sekali. Jadi kalau untuk magang, apalagi untuk belajar dulu sih, untuk transport dan makan aja menurut aku nggak apa-apa ya. Mungkin kalau untuk saat ini kayak aku lebih tertarik untuk magang dulu karena mendapatkan uang transport juga, gaji. Jujur untuk sebagai pengalaman pertama, saya sih lebih prefer magang ya. Karena kan itu juga udah digaji, biaya transportasi sudah didapatkan juga. Tidak hanya memperoleh penghasilan atau honor, peserta juga memiliki kesempatan direkrut menjadi pegawai tetap dalam perusahaan tempat mereka magang. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menjadi Inspektur Upacara Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur. Prosesi upacara Kesaktian Pancasila berlangsung hikmat. Upacara peringatan Kesaktian Pancasila digelar di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur. Upacara Kesaktian Pancasila berlangsung khidmat mulai dari kumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, penghormatan kebesaran, mengheningkan cipta, pembacaan teks Pancasila. Upacara turut dihadiri pejabat dan Menteri Kabinet Merah Putih. Setelah upacara selesai, Presiden Prabowo bersama dengan Wapres Gibran meninjau Monumen Pancasila Sakti. Rangkaian acara ini ditutup dengan lagu-lagu kebangsaan oleh paduan suara. Dengan tema Pancasila, Perekat Bangsa Menuju Indonesia Raya. Harapannya menjadi pengingat akan pentingnya Pancasila sebagai landasan persatuan bangsa di tengah tantangan zaman. Ikrar oleh Ketua Dewan Perwakilan. Pemirsa, meriahkan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 TNI Angkatan Udara menggelar gladi demo udara di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Sejumlah pesawat tempur dikerahkan untuk mematangkan persiapan atraksi di udara pada puncak perayaan HUT ke-80 TNI. Gladi demo udara di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma menjadi bagian dari rangkaian persiapan HUT TNI ke-80 yang akan digelar di Monumen Nasional Jakarta Pusat pada 5 Oktober 2025 mendatang. Sejumlah pesawat tempur disiapkan yang nantinya akan membentuk formasi-formasi yang menarik. Informasinya ada 5 jenis pesawat tempur yang akan memeriahkan perayaan HUT TNI. Di antaranya adalah pesawat tempur F-16 Fighting Falcon, Sukhoi Su-27, Sukhoi Su-30, dan Hawk 100-200. Pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah di Sindo Sore.